oklusi gigi atas dan bawah. Kuncinya adalah ini pengurangan lapisan sehingga oklusi normal. Niatnya gitu biar gak panjang. Jadi yang atas tadi apa? Pengurangan lapisan secara normal membentuk oklusi gigi. Ya, oklusi itu berarti atas bawah berkontak gitu. Yang kedua, tahap resorpsi akar. Kalau tahap atrisi terjadi pada mahkota gigi, jadi yang ada di luar yang bisa kita lihat itu namanya mahkota gigi. Kalau akar gigi bisa terlihat enggak? Tidak bisa. Akar gigi ada di dalam tulang dan gusi. Ya, jadi yang di luar namanya bagian mahkota. Bagian mahkota yang dilakukan pengurangan disebut atrisi. Kalau yang terjadi pengurangan adalah bagian akar, namanya resorpsi akar. Nah, ya, tahap resorpsi akar itu pengikisan akar gigi oleh siapa? Oleh gigi penggantinya. Jadi di sini yang usianya 10 tahun siapa? Angkat tangan. Ada yang 12 tahun? Gak ada ya. Rata-rata kelas 4 tahun 12 tahun. 10 ya. 10 tahun itu berarti ada di periode gigi bercampur. Gigi bercampur itu berarti ada gigi susu dan ada gigi permanen. Nah, ini untuk tahap resorpsi kalian sedang mengalami. Siapa yang pernah giginya goyah? Giginya goyah karena apa? Karena di bawahnya ada gigi yang mau tumbuh. Nah, itu terjadi resorpsi akar. Nah, berarti semua sudah pernah mengalami ya. Tahap resorpsi akar, gigi susunya jadi goyah. Kenapa? Karena disundul sama gigi permanen yang mau keluar. Ya, itu namanya tahap apa? Resorpsi akar. Yang selanjutnya, tahap eksfoliasi. Tahap eksfoliasi itu giginya yang goyah. Kalau yang resorpsi itu akarnya berkurangnya akar, jadi namanya resorpsi. Kalau sudah goyah, namanya eksfoliasi. Nomor 1 apa? Atrisi. Yang kedua, resorpsi. Yang ketiga, eksfoliasi. Ya, lanjut. Nah, sekarang periode pertumbuhan gigi. Periode gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode gigi susu. Kapan gigi susu itu? Nah, ini sering keluar pertanyaannya. Kapan gigi susu mulai tumbuh? Saat usia 7 bulan. Ini sudah lahir. Kalau tadi proses pembentukan giginya saat di dalam janin. Kalau yang ini anaknya sudah lahir saat adiknya itu keluar usianya 7 bulan, giginya mulai tumbuh sampai usia 2 tahun. Jadi tumbuhnya gigi susu usia 7 bulan sampai umur 2 tahun. Kemudian jumlahnya gigi susu berapa? 20. Kalau lengkap ya, sampai dengan lengkap jumlahnya 20. Periode gigi susu yang jumlahnya 20 itu mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Tadi kan lengkapnya sampai 2 tahun nih. Nah, berarti gigi susu berjumlah 20 buah mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, setelah gigi susu selesai, kita masuk ke periode gigi bercampur atau namanya apa? Mixed dent atau gigi bercampur itu kapan itu terjadi? Pada saat kita usia 7 tahun sampai 12. Berarti siapa yang sekarang pada posisi mixed dent? Nah, tahu ya, yang usianya 7 sampai 12 tahun berarti pada posisi gigi bercampur. Erupsi pertama gigi molar adalah pada saat kita usia 6 atau 7 tahun. Ya, jadi saat kita masuk SD umur 6 sampai 7 tahun, gigi permanen pertama kita tumbuh. Namanya gigi molar atau gigi geraham. Ya, gigi geraham tidak menggantikan gigi susu karena dia gigi pertama permanen yang tumbuh di saat kita usia 6 sampai 7 tahun. Oke, yang terakhir gigi permanen. Sebentar, gigi permanen yang gak ada gigi susunya saat kalian nanti di usia lebih dari 12 tahun. Gigi susunya udah habis semuanya, sudah lepas semuanya, sudah diganti dengan gigi permanen. Nah, jumlahnya berapa? Ada kisaran 28 sampai 32. Kalau lengkap betul-betul tumbuh semua gigi bungsunya, jumlahnya 32. Besok kalau ada soal tidak ada kisarannya, berarti kalian pilihnya 32
Tetapi kalau ada kisarannya berarti 28 sampai 32 seperti itu. Oke? Ya, lanjut. Kemudian ini yang tadi ya, gambar yang atas dan yang bawah. Itu nomor 1 sampai 8 yang sebelah atas kiri itu gigi bagian atas yang sebelah kanan. Yang sini bagian atas sebelah kiri. Ada nomor 1 sampai 8. 8 kali 4 32. Itu jumlah gigi kita kalau lengkap yang 32 itu. Biasanya gigi yang nomor 8 tidak tumbuh, jadi cuma sampai 7. Jadi jumlahnya 28. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut yang bagian sana bisa lihat, yang belakang masih bisa tampak? Masih terbaca? Oke, yang di sini yang paling belakang masih bisa baca? Masih. Oke. Ada 4 penyakit gigi dan mulut. Yang pertama karies. Pernah dengar karies? Karies itu gigi berlubang. Gigi berlubang disebut karies. Terjadinya bagaimana? Saat makanan tertinggal di dalam gigi kita, lubang nggak disikati, ketemu dengan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, terjadilah lubang. Lubang gigi yang tidak ditambah akan mengakibatkan rasa nyeri. 1, karies gigi. Yang kedua, sebelah sini dibaca apa? Gingivitis. Gingivitis itu apa? Gingiva ditambahin kata itis. Itis itu berarti segala sesuatu yang berbau-bau infeksi. Gingivitis berarti ada itisnya, berarti infeksi pada gingiva. Gingiva itu gusi. Jadi gusinya terinfeksi jadi bengkak. Siapa yang gusinya pernah bengkak di sini? Ada. Ya. Oke, gingivitis itu penyakit pada gusi. Kalau karies tadi penyakit pada gigi. Kalau gingivitis penyakit pada gusi. Kemudian yang ketiga, kalkulus atau karang gigi. Pernah tahu yang namanya kalkulus kayak apa? Pernah. Kalkulus atau karang gigi itu seperti semen. Misalnya temboknya bolong terus ditambal. Nah, seperti itu teksturnya karang gigi di dalam mulut kita. Kalau nanti mau lihat coba di rumah ya, dilihat orang ibunya biasanya atau ayahnya. Kalau anak-anak jarang. Jadi di gigi bagian bawah, kalian lihat bagian dalamnya. Nanti kayak ada temboknya halus itu putih-putih lah, itulah karang gigi. Karang gigi terbentuk dari apa? Endapan mineral pada permukaan gigi kasar bernoda, tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi. Dicungkul-cungkul kok nggak hilang? Iya, karena dia sudah mengeras seperti semen. Ya, ini pernah keluar soalnya. Ya, kalkulus itu apa? Endapan mineral. Diingat-ingat, kalau endapan mineral berarti jawabannya kalkulus. Oke, yang keempat, sariawan atau sariawan disebut juga apa itu? Stomatitis. Nanti kalau pertanyaannya stomatitis itu apa ya? Berarti itu sariawan. Sariawan itu ada di mana? Luka atau peradangan di bibir atau di dalam mulut kita. Jadi dia di yang lunak-lunak di dalam mulut kita yang lunak-lunak bisa terjadi sariawan. Bisa di lidah, bisa di gusi, bisa di balik pipi ini. Ya, jadi yang empuk-empuk yang lunak-lunak di dalam mulut itu yang bisa terjadi sariawan. Oke, dari 4 ini sudah tahu semuanya? Satu apa? Karies gigi. Yang kedua, gingivitis. Yang ketiga, kalkulus. Yang keempat, sariawan. Lanjut. Lanjut lagi. Ini beberapa nama tentang kondisi di dalam mulut kita. Bening tidak ada. Jadi giginya kok ompong, di ronsen. Kalau ibu kalian kalau datang ke rumah, ini kok giginya nggak ada ya. Nah, kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk di ronsen. Di foto ronsen itu untuk melihat di bagian dalamnya tubuh itu ada apa. Ternyata nggak ada giginya. Nah, itu disebut, kalau nggak ada itu biasanya depannya ada A kayak gitu kan. Nah, ini sama anodontia. Berarti donsia itu gigi. Berarti kalau ada A-nya berarti tidak ada giginya. Ya. Kemudian yang kedua, supernumeri. Supernumeri itu jumlahnya banyak berarti, kan? Berarti giginya berlebih. Tadi seharusnya kalau gigi permanen jumlahnya harusnya berapa? 32. Ini kok jadi 37 gitu. Berarti ada gigi supernumeri, ya. Supernumeri itu berarti jumlahnya berlebih. Kemudian mesioden. Mesioden itu apa? Giginya berlebih tetapi ada di sini, di tengah atas. Gigi kalian kan yang tengah atas 2 gede-gede ya. Di situ nyelip gigi 1, itu namanya gigi mesioden. Jadi giginya ada di tengah-tengah, ya. Kemudian lanjut, makro. Makro itu apa? Besar. Kalau mikro, kecil.
Kalau mikro yang lewat, mikro yang lewat, habis ya. Jadi kalau makro berarti giginya gede, kalau mikro giginya kecil. Nah giginya seharusnya bentuknya yang seperti kalian punya, tetapi ini kok ada yang gede banget, berarti itu namanya makrodontia. Kalau yang kecil banget berarti mikrodontia. Ya, lanjut. Kemudian kalau ini gigi seri atas, ya kalau kalian punya temennya tuh gigi seri atas yang nomor 2, yang nomor 1 tuh berarti yang tengah 2 gede-gede itu nomor 1, yang sampingnya lagi 2 kanan kiri itu nomor 2. Kalau bentuknya itu ukurannya tidak normal, itu namanya disebutnya peg shape. Ya, dia nggak normal, tapi incisivus kedua atau gigi kedua seri kedua, ya disebut peg shape. Kemudian ini yang pernah keluar, bacanya apa? Dilaserasi, dilas, ya ingat-ingat laser, oh dilaserasi. Ini kenapa? Akar gigi atau mahkotanya bengkok karena terjadi kegagalan pembentukan dan perkembangan gigi pada tahap kalsifikasi. Ya, jadi kalau ada mahkota atau gigi yang bengkok disebut, nah ingatnya laser, dilaserasi. Nah ya, oke yang terakhir diskolorisasi. Kalian tahu color itu bahasa Indonesianya apa? Warna. Berarti kalau ada kata disnya depannya berarti terjadi penyimpanan warna. Warnanya harusnya gigi itu warnanya apa? Putih. Ya, ini kok jadi abu-abu atau ke arah coklat? Kenapa? Karena kegagalan pembentukan waktu kecil. Jadi biasanya anak-anak yang suka minum obat giginya jadi abu-abu. Itu namanya diskolorisasi. Ya, oke lanjut. Ya, Mbak tadi ada yang kelewatan apa ya? Oke, kemudian ada terakhir ini faktor-faktor yang mempengaruhi erupsi gigi. Erupsi gigi tadi apa? Tumbuhnya gigi. Faktornya ada 4 yang mempengaruhi. Yang paling besar 78% adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Berapa persen? 78. Faktor keturunan itu apa? Berarti dari orang tua. Kalau orang tuanya giginya gede, ya gede anaknya karena faktor keturunannya 78%. Kemudian yang faktor yang kedua yang 20%, lingkungan. Lingkungan itu sosial ekonomi dan nutrisi. Berarti apa yang kalian makan itu ada 20%. Berarti sisanya berapa? Faktor keturunan 78, lingkungan itu 20%, sisanya masih berapa kalau 100%? 2. 78 tambah 20 berapa? 98. Sisanya 2, yang 2% apa? Dari ras, jenis kelamin, dan penyakit. Ras itu kayak suku, ya suku Jawa, terus suku yang bagian Indonesia Timur, gitu ya. Itu mempengaruhi tapi sedikit. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempengaruhi bentuk giginya. Kemudian yang ketiga penyakit. Saat anak punya penyakit, otomatis kan dia banyak minum obat. Itu akan mempengaruhi sekali terhadap perkembangan giginya. Ya, bisa? Oke, selesai ya. Kita lanjut ke kuis. Ya. Yuk siapkan. Boleh lihat catatannya tadi. Silakan boleh dilihat. Sekarang boleh dilihat catatannya. Sekarang ada soal tentang kesehatan gigi ya. Nanti dibacakan oleh Mbak Wiwi. Ya, kuis lagi ya. Sudah siap? Ya. Yang pertama, usia gigi permanen pertama tumbuh berapa tahun? Berapa tahun? Usia gigi permanen pertama tumbuh saat usia berapa? Ya, tadi sudah disampaikan sama dokter Ina. Ada yang ingat? Boleh lihat catatan dok? Boleh lihat catatan kalau yang dicatat. Usia gigi permanen pertama tumbuh pada usia berapa tahun?
Ya, gigi permanen ya. Ya, dulu. Ya, nomor 2. Ya. Yang nomor 2, sebutkan 2 fase pertumbuhan gigi. Fase pertumbuhan gigi disebutkan 2. Ya, yang menulis boleh lihat. Fase pertumbuhan gigi. Ya, 2 saja cukup. Ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah estafet sama teman-temannya.